Bab 2721, membunuh 36 penjaga rahasia. Kais pergi. Dia berbalik dan pergi untuk membunuh 36 penjaga rahasia klan bulu. Julian dan yang lainnya saling memandang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya penjaga misterius Hades. Julian menatapnya dan berkata, kau adalah penjaga misterius Hades. Dunia luar tidak tahu keberadaanmu. Jika misi kali ini gagal, Hades tidak akan terlibat. Kau bisa kembali dulu. Oke. Penjaga misterius Hades tidak banyak bicara dan menghilang dalam kegelapan. Sekarang, kita harus membuat rencana. Julian mengerutkan kening dan berkata, Yu Yi terlalu kuat. Kita gagal membunuhnya kali ini, tetapi kita juga memberinya pukulan telak. Klan bulu pasti akan membalas dendam selanjutnya. Kita harus memikirkan cara mundur. Menurutku, kita harus mencari tempat bersembunyi dulu dan mengamati dari kegelapan sebentar untuk melihat apa yang akan dilakukan klan bulu. Rula mengerutkan kening dan berkata, jaringan intelijen suku bulu mengerikan. Di mana kita bisa bersembunyi? Julian berkata, kita harus pergi ke markas Pavilion Tianji untuk mencari prasasti asli suku-suku lain. Selama kita bisa menemukannya, kita bisa memulihkan Milan. Dia berada di puncak setengah langkah kelupaan tertinggi. Selama dia pulih, kita tidak akan takut pada suku Yu. Tetapi, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ayo kita pergi ke tempat lain sekarang untuk melihat apakah Kais bisa membunuh 36 penjaga rahasia klan bulu. Jika dia bisa membunuh mereka, maka ini akan dianggap pukulan berat bagi klan bulu dan bukan kegagalan misi. Dara mengangguk. Mereka segera meninggalkan area itu dan menuju ke tempat di mana formasi pertama didirikan. Kecepatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan api. Saat mereka tiba, daerah itu telah runtuh, dan seluruh 36 penjaga rahasia klan bulu terbunuh. Di sini, hanya api yang tersisa. Kais dipenuhi luka dan tampak sangat lemah. Dia muncul di depan Julian dan lainnya. Julian menatap Kais seperti ini dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kais menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, aku belum mati. Aku gagal membunuh Yu Yi kali ini, tapi aku membunuh 36 penjaga rahasia klan bulu. Klan bulu pasti akan membalas dendam lain kali. Aku tidak bisa kembali ke klan api. Jika aku kembali, klan api akan terlibat. Aku harus mencari tempat untuk bersembunyi dan menyembuhkan lukaku. Julian mengangguk sedikit. Kais menatap Julian dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Julian berkata, saya berencana pergi ke markas Pavilion Tianji. Sekalipun klan bulu kuat, mereka tidak akan bisa mencapai markas Pavilion Tianji. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Kais menangkupkan kedua tangannya, lalu tubuhnya menghilang di tempat. Julian melirik Dara dan Rula, lalu akhirnya tatapannya berhenti pada Sarah. Ia berkata, Sarah, ikutlah denganku. Jika kau ikut denganku, masalah ini tidak akan melibatkan klan Ming. Jika kau kembali ke klan Ming, masalah ini pasti akan memengaruhi klan Ming. Sarah mengangguk lembut dan berkata, iya. Sebelum menuju Pavilion Tianji, aku harus pergi ke alam pusat. Saat aku meninggalkan alam tanpa akhir kali ini, aku membawa beberapa orang kuat dari alam tanpa akhir. Sekarang mereka sedang mengasingkan diri di Akademi Tiansen di alam pusat. Aku dari Akademi Dewa Surgawi di alam pusat. Ini bukan rahasia. Aku harus membawa Wu Huang dan yang lainnya pergi sebelum klan bulu pergi ke Akademi Dewa Surgawi. Jika mereka jatuh ke tangan klan bulu, alam abadi akan terbongkar, dan hubungan kita akan sepenuhnya terbongkar. Ini tidak hanya akan melibatkan klan dunia bawah, tetapi juga alam abadi. Kegagalan misi ini mengganggu semua rencana Julian. Sebelum pergi ke markas Pavilion Tianji, dia harus kembali ke pesawat pusat, dan dengan cepat. Mereka tidak tinggal lama di ruang gelap ini, tetapi segera meninggalkan dunia gelap itu dan menuju ke bidang pusat dunia luar. 36 penjaga rahasia klan bulu adalah pasukan pembunuh paling misterius di klan bulu dan sangat kuat. Ke-36 penjaga rahasia ini semuanya memiliki lampu jiwa. Begitu mereka meninggal, klan bulu mengetahuinya. Klan bulu, olah utama. Banyak tetua klan bulu berkumpul di sini. Rohan duduk di kursi pertama, dengan raut wajah serius, dan berkata, 36 pengawal rahasia telah tewas, yang berarti sesuatu yang tak terduga telah terjadi pada Putra Suci. Tapi sekarang kita tidak bisa menghubungi Putra Suci, dan kita tidak tahu apa yang terjadi padanya. Banyak tetua klan bulu berkumpul di aula utama. Akan tetapi, tidak seorang pun tetua yang berbicara. Setelah beberapa lama, seorang tetua angkat bicara dan berkata, meskipun Putra Suci masih dalam tahap awal yang mulia surgawi suci, beliau telah menguasai banyak sekali keterampilan unik. Putra Suci seharusnya baik-baik saja. Saya harap begitu. Rohan berkata dengan wajah muram, jika terjadi sesuatu pada Putra Suci, tak seorang pun yang terlibat dalam masalah ini akan selamat. Sekarang, klan bulu tidak dapat menghubungi Yu Yi. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu di markas klan bulu. Yu Yi terluka dan melarikan diri. Ia juga khawatir Kais akan mengejarnya, jadi ia tidak berani tinggal lama dan segera kembali ke klan bulu. Ledakan. Di luar gerbang gunung klan bulu. Yu Yi jatuh dari langit, tubuhnya mendarat di tanah dan langsung menghancurkan bumi.
Itu putranya. Banyak penjaga bereaksi dan bergegas membantu Yu Yi berdiri. Dan pada saat ini, Rohan dan banyak tetua klan bulu muncul. Sang putra. Rohan segera pergi memeriksa luka Yu Yi. Kau benar-benar menggunakan teknik untuk mencapai langit. Kau menggunakan teknik untuk mencapai langit, tapi kau masih terluka parah. Siapa orang kuat yang melakukan ini? Rohan memasang ekspresi serius di wajahnya. Setelah Yu Yi melakukan teknik Tongtian, bahkan dia tidak sebanding dengannya, dan sekarang dia terluka parah. Dia membawa Yu Yi kembali ke aula utama. Yu Yi duduk di kursi, wajahnya tampak sangat muram. Ia melambaikan tangannya kapan saja, dan beberapa adegan sebelumnya muncul. Orang-orang kuat dari klan bulu juga mengetahui seluruh proses kejadian tersebut. Santo Tianzun berada di tahap akhir kesempurnaan agung. Wahai makhluk-makhluk klan api, kapan klan api melahirkan orang yang begitu menakutkan dan kuat? Rohan mengerutkan kening. Yu Yi berkata, ini mungkin bukan makhluk dari klan api. Jika klan api benar-benar memiliki orang sekuat itu, klan api tidak akan begitu rendah hati. Makhluk ini mengatakan bahwa dia bergabung dengan istana ilahi tertinggi ketika kultivasinya sangat lemah dan merupakan pelindung putra suci dari istana ilahi tertinggi. Putra suci, turunlah dan sembuhkan lukamu dulu. Kau tak perlu khawatir tentang masalah ini. Wajah Rohan tampak sangat muram. Klan bulu harus mengungkap masalah ini sampai tuntas. Baik itu klan api atau Akademi Para Dewa di alam pusat dunia luar, dia harus pergi ke sana sendiri. Sarah masih hilang. Yu Yi bersandar di kursinya, wajahnya sangat pucat, dan ia berkata dengan lemah, aku harus menemukan Sarah sesegera mungkin. Dialah kunci terobosanku. Tampaknya, kultivasiku akan berkembang sangat lambat, dan aku akan berhenti di tahap akhir Saint Tianzun. Bersamanya, aku dapat mencapai setengah langkah kelupaan tertinggi, atau bahkan mencapai kelupaan tertinggi. Meski tubuhnya penuh luka, Yu Yi masih memikirkan Sarah. Putra suci khawatir. Aku akan menyatukan kekuatan 4 klan kuno untuk mencari tahu tentang Sarah, kata Rohan. Dia tidak tahu kalau ini adalah tipuan yang dimainkan oleh klan dunia bawah dan Julian. Dia tidak tahu bahwa Sarah tidak diculik sama sekali, tetapi pergi bersama Julian secara sukarela. Bab 2722, Seminari Kembali ke Surga. Julian dan teman-temannya bergerak cepat dalam kegelapan. Saat melewati area ras primitif, Julian tiba-tiba berhenti dan berkata, terlalu banyak orang agak menyebalkan. Bagaimana kalau begini? Kalian tunggu aku di Pavilion Tianji di area ini. Aku akan pergi ke Akademi Tianzhen di pusat dunia luar sendirian. Julian berencana pergi ke Akademi Dewa Surgawi secara diam-diam dan membawa Pangu, Talal, Fuzen, Zhang Taichu dan yang lainnya. Oke. Sarah mengangguk. Makhluk lainnya pun tidak keberatan. Jangan tunjukkan wajah aslimu, ubah penampilan dan auramu. Julian memberi perintah, lalu menyerahkan token yang diberikan Sadi kepada Sarah. Setelah membuat pengaturan sederhana, Julian segera pergi dan tubuhnya menghilang ke dalam ruang gelap. Begitu dia pergi, makhluk lainnya tidak tinggal lama dan segera menuju ke dunia di area depan untuk menunggu Julian di cabang Pavilion Tianji di sini. Julian menggunakan jimat penghancur batas besar. Ketika ia muncul lagi, ia sudah berada di tepi dunia gelap di luar bidang pusat. Dia melemparkan jimat pemecah batas lagi. Tak lama kemudian, ia kembali ke pesawat pusat. Setelah tiba di tempat tujuan, dia bergegas menuju Dewa Surgawi tanpa henti. Kali ini, dia menggunakan penampilan 49. Begitu dia muncul di luar gerbang Akademi Dewa Surgawi, dia menarik perhatian banyak murid Akademi Dewa Surgawi. Penatua 49. Banyak murid berbicara dengan penuh hormat. Ada pula beberapa murid yang kuat namun tampak meremehkan. Sebab, menurut pendapat mereka, Julian tidak memenuhi syarat untuk menjadi Penatua Akademi Dewa Surgawi. Julian tidak menanggapi murid-murid ini, ia segera bergegas ke Jiangsan. 49 sudah kembali. Setelah menghilang sekian lama, dia akhirnya kembali. Selama periode ini, aliansi kultivasi terus-menerus menekan Akademi Dewa Surgawi untuk menyerahkan 49. Berita kembalinya Julian menyebar dengan cepat. Julian juga tidak tahu bahwa sejak dia merebut pesawat tingkat 8 dari aliansi kultivasi mulai memberikan tekanan pada Akademi Dewa Surgawi, menuntut agar Akademi Dewa Surgawi menyerahkan Julian dan pesawat tingkat 8 ini. Karena Julian sedang pergi, Akademi Dewa Surgawi menjadi tertunda. Julian tidak tahu tentang ini, dan dia tidak ingin mempedulikannya. Dia datang langsung ke Jiangsan. Penatua 49. Lebih tua. Banyak pengikut Jiangsan yang angkat bicara. Namun, Julian mengabaikan mereka. Dia langsung pergi ke gunung belakang, ke tempat Kaisar Beladiri dan para pengikutnya sedang menyendiri. Semenjak Julian pergi, mereka mengasingkan diri dan tidak pernah pergi, dan mereka mengasingkan diri dalam formasi waktu. Sebelum Julian pergi, dia memberi mereka sejumlah besar sumber daya kultivasi dan banyak kekuatan magis. Begitu Julian kembali, mereka semua merasakannya. Bos Julia, kau sudah kembali. Fu Zhen berbicara lebih dulu, selama kau pergi, kami berlatih sangat keras.
Sekarang aku telah mencapai puncak tahap akhir dari Yang Mulia Surgawi Kecil, dan aku hanya selangkah lagi dari puncak agung. Zhang Taichu juga bertanya, kemana saja kamu selama ini? Pangu berkata, meskipun kita sedang menyendiri, kami mendengar bahwa Anda memenangkan alam tingkat 8 dari aliansi kultivasi di puncak awan tertinggi, dan berita tentang puncak awan tertinggi telah menyebar ke ribuan alam. Sekarang semua orang tahu bahwa teratai awan tertinggi di puncak awan tertinggi telah diambil. Julian berhenti sebentar dan menyela mereka. Kita telah melalui banyak hal selama ini. Sekarang Akademi Dewa Surgawi tidak aman. Aku harus membawamu pergi dan membawamu kembali ke alam tanpa akhir. Mendengar ini, Fu Zhen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Julian hanya menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak hal yang tersembunyi dalam kegelapan tak berujung itu. Mereka tidak menyangka bahwa Sarah berasal dari 4 klan gelap kuno, dan juga seorang putri dari klan Hades, salah satu dari 4 klan kuno. Mereka tidak menyangka bahwa Julian telah mengalami begitu banyak hal selama kurun waktu ini. Dunia gelap lebih kuat dari yang kalian kira, dan jauh lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Karena kita gagal membunuh putra suci klan bulu kali ini, klan bulu pasti akan segera menemukan Akademi Dewa Surgawi, jadi kalian harus pergi. Aku akan membawa kalian kembali ke alam abadi dulu. Kebetulan alam abadi juga membutuhkan orang-orang kuat untuk menjaganya. Julian menatap mereka dan berkata, apakah ini akan melibatkan Akademi Dewa Surgawi? Klan bulu sangat mengerikan, seharusnya mudah bagi mereka untuk menghancurkan Akademi Dewa Surgawi, kan? Banyak orang tidak dapat menahan rasa khawatir. Julian berkata, seharusnya itu tidak terjadi. Di mata klan bulu, Akademi Dewa Surgawi tidak berarti apa-apa. Mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka datang ke sini hanya untuk memeriksaku dan rumah dewa tertinggi hayalanku. Bahkan jika klan bulu ingin menghancurkan Akademi Dewa Surgawi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada titik ini, Julian tidak bisa lagi mengurus Akademi Dewa Surgawi. Selain itu, Guanlan juga ada di Akademi Dewa Surgawi. Jika Guanlan tahu tentang hal-hal ini, dia pasti akan segera kembali. Dengan kekuatan Guanlan, bahkan jika dia tidak dapat bersaing dengan klan bulu, dia seharusnya tidak memiliki masalah melawan orang-orang kuat yang dikirim oleh klan bulu untuk menyelidiki. Berjalan. Julian tidak ingin menunda lebih lama lagi. Yang lainnya mengangguk. Mereka bersiap untuk berangkat. Pada saat ini, seorang murid dari puncak utama muncul. Penatua 49, dekan meminta Anda untuk pergi ke aula puncak utama. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Lalu dia berkata, kalian pergi saja dulu. Aku akan melihat apa yang terjadi, lalu aku akan menyusul kalian. Ya. Fu Zhen dan yang lainnya tidak berani ceroboh dan segera pergi. Julian pergi ke puncak utama Akademi Dewa Surgawi. Perguruan tinggi, puncak utama. Banyak tokoh berpengaruh berkumpul di aula, dipimpin oleh Dekan Sufyan dan Tetua Agung Karam. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di puncak alam Wu Tianxun akhir. Pada saat ini, Julian masuk. Begitu memasuki aula, ia melihat sekeliling, lalu mencari tempat duduk dan duduk, sambil berkata, saya tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Dekan. Kalau ada sesuatu, beritahu saja. Saya sibuk. Sikap Julian membuat banyak tetua tidak puas. 49, bagaimana sikapmu? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada Dekan? 49, tahukah kau masalah apa yang kau hadapi di luar sana? Kau bahkan merampok pesawat aliansi kultivasi. Banyak orang tua mulai memarahi. 49, serahkan pesawat aliansi kultivasiku. Aliansi kultivasiku tidak akan melanjutkan masalah ini. Seorang pria tua berdiri di aula dan berkata. Julian meliriknya. Orang tua ini adalah orang asing, Julian belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi auranya sangat kuat, telah mencapai tahap akhir alam Wu Tianxun. Siapa kamu? Julian meliriknya dan berkata dengan ringan. Saya adalah tetua agung dari aliansi kultivasi. Pria tua itu mengelus jenggotnya yang mulai memutih dan berkata, nama saya Niwan. Sebelum Julian sempat berkata apa-apa, Sufyan tersenyum dan berkata, Penatua Agung, saya juga sudah mendengar tentang hal ini. Pesawat ini dimenangkan oleh para tetua Akademi Dewa Surgawi saya dari para murid aliansi kultivasi. Saat itu, pesawat ini berada di puncak awan tertinggi, dan banyak orang kuat sedang menonton. Agak tidak masuk akal bagi Anda untuk datang dan mengambilnya kembali sekarang. Niwan telah berada di Akademi Tianxun selama beberapa waktu. Dia datang ke Akademi Dewa Surgawi untuk memaksa Julian kembali ke alam tingkat 8. Namun, Julian tidak pernah kembali, jadi dia hanya bisa menunggu di Akademi Dewa Surgawi. Selama ini, aliansi kultivasi telah menekan Akademi Dewa Surgawi. Sekarang Julian telah kembali, Sufyan tentu saja akan berpihak pada Julian. Niwan mendengus dingin, anak ini mencoba menipuku, murid aliansi kultivasi. Kalau begitu, aku juga bisa bertaruh dengannya dan memenangkan kembali pesawat itu. Bab 2723, Dewi Abadi muncul. Alam tingkat ke-8 bukanlah masalah kecil. Ini adalah sumber daya budidaya yang tidak ada habisnya.
Setelah Yusef kehilangan bidang tingkat 8, pemimpin Juntian sangat marah, dan beberapa tetua inti aliansi kultivasi juga marah. Bidang tingkat ke-8 ini tidak boleh jatuh ke tangan Akademi Dewa Surgawi, atau ke tangan Julian. Aliansi kultivasi terus memberikan tekanan pada Akademi Dewa Surgawi, dan juga mengirim Tetua Agung Niwan untuk merebut kembali alam tingkat ke-8 yang hilang. Penatua Niu, kau agak terlalu pelit. Karam, Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi, berkata, kau berada di ranah apa? Tetua 49 dari Akademi kita berada di ranah apa? Bukankah kau menindas yang lemah? Niwan mendengus dingin dan berkata, bukankah sama seperti saat dia bertaruh dengan Yusef? Dia mengandalkan fakta bahwa dunia luar tidak tahu kekuatannya dan menipu Yusef dari aliansi kultivasiku untuk bertaruh dengannya. Panjang sekali. Julian menjadi sedikit tidak sabar. Saat pertama kali datang ke alam pusat, dia memang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tetapi semenjak dia pergi ke dunia gelap, dia benar-benar tidak menganggap serius alam pusat atau bahkan alam-alam yang tak terhitung jumlahnya itu. Meskipun dia tidak dapat membunuh para veteran kuat itu, mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Orang tua, apapun taruhan yang ingin kau buat, aku akan ikut denganmu. Julian berkata dengan tenang. Dia tidak ingin membawa terlalu banyak masalah ke Akademi Dewa Surgawi. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, dia akan menyelesaikannya sendiri. Dia ingin menyingkirkan Tetua Agung dari aliansi kultivasi sesegera mungkin dan pergi lebih awal. Terlebih lagi, dia juga memiliki beberapa keluhan dengan aliansi kultivasi, tetapi sekarang bukan saatnya untuk menyelesaikan keluhan lama. Nak, ayo bertarung. Kalau kau lemah, kau akan kalah. Serahkan pesawatnya. Niwan menatap Julian dan berkata. Oke. Julian membuka mulutnya dan berkata, namun, saya memiliki keputusan akhir tentang cara bertarung. Sesuai keinginanmu. Ketika Niwan melihat Julian setuju untuk bertarung, raut wajah tuanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Penatua 49, jangan gegabah. Sufyan langsung berkata, kau menang dengan adil. Sekalipun aliansi kultivasi agresif, selama kau tidak menyerahkannya, tak seorang pun bisa berbuat apa-apa padamu, bahkan aliansi kultivasi sekalipun. Karam juga berkata, Dekan benar. Kita berada di pihak yang benar dalam masalah ini. Siapapun yang datang, itu tidak akan berguna. Dekan dan Tetua Agung keduanya berdiri di pihak Julian. Sebaliknya, para tetua lainnya ingin menjaga perdamaian. Karena mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dari masalah ini. Jika mereka berselisih dengan aliansi kultivasi karena hal ini, para pengikut Akademi Dewa Surgawi akan terus-menerus menjadi sasaran aliansi kultivasi saat mereka bepergian keluar di masa mendatang. Julian berdiri, berhenti sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa. Kalau dia mau bertarung, aku akan menemaninya. Haha, sangat hidup. Tepat pada saat itu, terdengar suara tawa. Siapa? Banyak orang kuat di aula itu berdiri. Swoosh! Cahaya sisa berwarna putih jatuh dari langit dan berkumpul membentuk seorang wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun putih, bertubuh ramping dan berpenampilan cantik, serta memiliki temperamen yang unggul terhadap segalanya. Melihat wanita ini, Julian sedikit mengernyit. Dewi Abadi. Di aula, banyak orang berkuasa menarik napas dalam-dalam. Dewi Abadi, sosok sakti tingkat atas yang tersohor di alam pusat bahkan di ribuan alam, namun ia sudah lama menghilang, kok bisa muncul sekarang? Julian. Dewi Abadi, yang juga dikenal sebagai Dunsing, menatap Julian, mengangkat sudut bibirnya, dan berkata dengan ringan, aku tidak menyangka kau sudah pulih kekuatanmu sejak lama. Aku tidak menyangka kau bersembunyi di Akademi Dewa Surgawi. Kau membuatku begitu sulit menemukanmu. Begitu bentuk kekacauan muncul, Julian merasakan napas dan kekuatannya, dan mengetahui bahwa dia telah memulihkan kekuatannya. Tidak hanya itu, kekuatan magisnya telah mencapai kesempurnaan. Teknik yang dipraktikannya sangat misterius, mengharuskannya bereinkarnasi selama kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan mengintegrasikan semua kehidupan itu sebelum dia dapat mencapai kekuatan supernatural tertingginya. Setelah pergi ke dunia gelap, Julian juga melihat banyak orang kuat di alam suci surgawi. Dilihat dari aura Dewi Abadi sekarang, dia telah menerobos dan memasuki alam suci surgawi. Julian? Siapa? Di aula utama, banyak tetua Akademi Dewa Surgawi saling memandang. Di Akademi Dewa Surgawi, tidak ada Julian, yang ada hanya 49. Dewi Kekacauan Abadi datang dan duduk di kursi kosong. Ia menyilangkan kaki dan gaunnya melorot, memperlihatkan kaki putihnya yang jenjang. Dia memiliki ekspresi menawan di wajahnya dan berkata dengan tenang, tidakkah kamu tahu bahwa 49 dari akademi kamu adalah Julian, pendiri Supreme Cloud Peak? Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Aula besar itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua makhluk hidup memandang Julian, menunggu jawabannya. Ini benar-benar menghantui. Julian tidak perlu khawatir identitasnya akan terungkap. Sebab, ia bukan lagi dirinya yang pertama kali datang ke alam pusat. Meskipun kultivasinya saat ini tidak terlalu tinggi, ia baru berada di tahap awal Tianzun kecil, dan pertahanan fisiknya tak terkalahkan. Di alam pusat, atau bahkan di ribuan alam, hanya ada segelintir orang yang bisa melukainya.
Hanya mereka yang telah lama menghilang dalam sejarah yang mungkin bisa melukainya. Aku belum datang untuk menyelesaikan masalah ini denganmu, tapi kau datang kepadaku atas inisiatifmu sendiri. Julian tampak muram. Di kehidupan sebelumnya dia mengalami musibah ini karena ulah Dewi Abadi. Hehe. Dewi Abadi tersenyum lembut dan berkata, sepertinya kau sedang dalam masalah sekarang. Mau ku bantu menyelesaikannya? Tubuhnya melesat, dan sesaat kemudian ia berada dalam pelukan Julian. Ia merentangkan tangannya untuk memeluk sisi Julian, wajahnya hampir menyentuh wajah Julian. Ia tersenyum dan berkata, cium aku, dan aku akan membantumu menghadapi tetua agung dari aliansi kultivasi. Julian ingin mengguncang Dewi Abadi. Namun, kekuasaannya terbatas. Hanya saja pertahanan fisiknya sangat buruk, dan sekarang dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan fisiknya, dan tidak bisa menggunakan kekuatan fisiknya. Menghadapi orang kuat Saint Tianzun, dia benar-benar tidak punya cara. Dewi Abadi itu menawan dan tak terkendali. Meskipun ini adalah aula utama Akademi Dewa Surgawi, dia sama sekali tidak peduli dan tidak menganggap serius para pria kuat di aula itu. Ini karena keterampilan surgawi abadinya telah mencapai kesempurnaan dan ia telah memasuki ranah Saint Tianzun. Ia hampir tak terkalahkan di alam pusat dan bahkan di alam yang tak terhitung jumlahnya. Minggir! Julian berteriak dingin. Setelah bertahun-tahun, kau masih saja memiliki sifat yang sama. Dewi Abadi mengangkat dagu Julian dengan tangannya, menatapnya, dan berkata, dulu, jika kau mengangguk, akan ada sepasang dewa dan peri di dunia ini, dan aku tidak akan menyatukan begitu banyak orang kuat untuk mengepungmu. Dewi Abadi sama sekali tidak menanggapi sikap dingin Julian. Ia tersenyum dan berkata, kau ingin menyembunyikan identitas dan praktikmu, tetapi sekarang identitasmu terbongkar. Musuh-musuh di masa lalu itu akan segera datang kepadamu. Kau yang berdiri di puncak dunia di kehidupanmu sebelumnya hampir dipukuli sampai mati, apalagi kau sekarang. Sekarang, hanya aku yang bisa membantumu. Mungkin itu tidak terjadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, seorang pria muncul. Melihat orang ini, Julian tidak bisa menahan senyum dan berkata, Dekan tua, aku tidak menyangka kamu akan kembali. Orang yang datang tidak lain adalah Guanlan, pendiri Akademi Tianzun. Dekan tua. Di aula utama, banyak pria kuat dari Akademi Dewa Surgawi berdiri dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Bab 2724, Rohan muncul. Guanlan muncul. Namun, penampilannya saat ini tidak sama seperti saat ia bepergian dengan Julian, melainkan sama seperti saat ia pertama kali bertemu dengannya, seorang lelaki tua. Aku kembali. Julian menatap Guanlan dengan ekspresi tenang. Guanlan melirik Julian, mendengus dingin, dan berkata, kau telah menyebabkan kekacauan besar. Jika aku tidak kembali, Akademi Dewa Surgawiku akan dihancurkan oleh makhluk-makhluk dari dunia gelap. Saat dia berbicara, tatapannya terpaku pada ekspresi Dewi Abadi, wajah tuanya tenggelam, dan dia berkata, kamu baru saja memasuki alam Saint Tianzun, dan kamu begitu sombong. Julian dapat merasakan aura Guanlan semakin kuat. Tampaknya ia juga telah memperoleh beberapa wawasan di dunia gelap dan telah menembus batas, dari tahap awal Saint Tianzun ke tahap tengah Saint Tianzun. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ditambah dengan keahlian uniknya sendiri, ia pada dasarnya dapat mengatasinya selama klan bulu tidak muncul dengan sejumlah besar orang kuat. Dewi Abadi menatap Guanlan dan tak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Guru. Wajah Sufyan sedikit bersemangat, dan dia bertanya, kemana saja kamu selama ini? Sufyan duduk dan berkata dengan tenang, aku telah berlatih di banyak tempat dan juga telah kembali ke Akademi Dewa Surgawi untuk beberapa waktu. Sebelumnya, aku pergi ke dunia gelap bersama 49, bukan, Julian. Mendengar hal ini, banyak orang berpengaruh di aula itu terkejut. Guanlan benar-benar pergi ke dunia gelap bersama Julian. Di aula utama, Tetua Agung Aliansi Kultivasi, Niwan, memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Identitas 49 terungkap. Dia adalah Julian, pendiri Supreme Cloud. Dewi Abadi juga muncul. Dia telah memasuki ranah Saint Tianzun. Kini, sang pendiri Celestial Academy pun telah muncul. Orang-orang kuat ini adalah orang-orang yang tidak mampu diganggu-gugat oleh aliansi kultivasi. Julian, Tuan Julian, aliansi kultivasi saya salah dalam hal ini. Alam tingkat 8 ini dianggap sebagai hadiah dari aliansi kultivasi saya untuk Anda. Ekspresi muram Niwan berubah menjadi senyuman, dan dia hendak pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dewi Abadi melintas dan muncul di depannya, menghalangi jalannya. Dewi, surga. Niwan menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya dan bertanya, Dewi, apa yang kau inginkan? Mati. Wajah Dewi Abadi menjadi gelap, lalu dia mengulurkan tangan putihnya. Apakah kau sudah bertanya padaku sebelum mulai bertarung di Akademi Dewa Surgawiku? Tanya Guanlan dengan tenang, dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya. Bahkan Dewi Abadi, yang telah memasuki alam suci surgawi, tak sanggup menahan tekanan ini. Ia menarik tangannya tepat waktu, tersenyum, dan berkata, Dekan tua, aku kurang ajar. Julian melirik Niwan dan berkata dengan tenang, kembalilah dan beritahu Juntian dari aliansi kultivasi bahwa aku secara pribadi akan datang ke rumahmu untuk membalas dendam masa lalu kita.
Niwan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan berjalan pergi karena malu. Dewi Abadi menatap Julian. Dia benar-benar ingin mengetahui jati diri Julian, tetapi menurut persepsinya, Julian hanya berada di tahap akhir dari Little Tianzun, dan selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Sejak tubuh Julian ditempa kembali, kekuatan fisiknya telah terkekang. Bahkan Saint Tianzun pun tidak dapat melihat kekuatan tubuhnya. Dewi Abadi, yang baru saja memasuki alam Saint Tianzun, tentu saja tidak dapat melihat keajaiban tubuh fisik Julian. Dewi, cepat atau lambat aku akan menyelesaikan dendam dari kehidupan sebelumnya denganmu. Julian melirik Dewi Abadi. Dewi Abadi duduk, menyilangkan kakinya, memamerkan kaki putihnya yang panjang, dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ya. Wajah Julian menjadi gelap dan dia berkata, tapi, mengapa aku mendengar bahwa kaulah yang menyebarkan berita bahwa aku punya petunjuk tentang Bimpo? Dewi Abad Abadi berkata dengan tenang, kau memang punya petunjuk tentang Bimpo, dan akulah yang menyebarkan berita itu. Mereka bersatu untuk membunuhmu demi Bimpo, tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Kau seharusnya tahu cintaku padamu. Pergi. Julian menunjuk ke pintu aula utama. Sekarang, dia bukan tandingan Dewi Abadi dan tidak dapat membunuhnya. Sekarang belum saatnya untuk menyelesaikan dendam masa lalu. Mata Dewi Abadi berputar. Sekarang, Guanlan dari Akademi Dewa Surgawi ada di sini, dan Julian tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Guanlan. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun di sini. Hehe, dia tertawa dan berkata, Julian, sampai jumpa lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap di aula. Pada saat ini, hanya beberapa tetua dari Akademi Dewa Surgawi yang tersisa di aula. Hos. Guanlan melirik Julian, mendesak tak berdaya, dan berkata, bocah kau benar-benar membuatku khawatir. Julian juga tampak tak berdaya dan berkata, apa yang bisa kulakukan? Aku sudah memasang jaring, tapi Yuyi terlalu menakutkan, jadi dia masih bisa lolos. Sebaiknya kau cepat pergi dan meninggalkan Akademi Tianzhen-ku dulu. Aku tidak ingin Akademi Tianzhen terlibat denganmu. Guanlan mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Orang-orang kuat lainnya dari Akademi Dewa Surgawi bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, maaf merepotkanmu. Guanlan berkata dengan tenang, bukan masalah besar. Kali ini ketika aku pergi ke dunia gelap, aku melihatnya terbuka dan mendapatkan beberapa wawasan. Sekarang aku telah mencapai tahap tengah yang mulia surgawi suci. Selama klan bulu tidak datang dengan banyak orang kuat, aku seharusnya bisa mengatasinya. Guanlan masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat dia berada di tahap awal Saint Tianzun, dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat di tahap akhir Saint Tianzun. Sekarang, kultivasi saya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya dianggap sangat hebat, bahkan di dunia kegelapan. Kecuali beberapa penjahat kuat, ia pada dasarnya tidak mempunyai saingan. Jaga dirimu baik-baik. Julian menangkupkan kedua tangannya dan hendak pergi. Pada saat ini, tekanan yang tak tertandingi melanda. Bisakah kamu pergi? Saat tekanan datang, suara dingin dan kejam bergema di seluruh area. Tekanan ini sangat mengerikan, menyelimuti seluruh Akademi Dewa Surgawi. Dari dekan hingga beberapa murid biasa, semua orang merasakan jantung berdebar-debar. Semua murid terbaring di tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Itu buruk. Ekspresi Guanlan berubah. Dia segera bergegas keluar dari aula. Julian juga mengikutinya keluar dari aula. Meskipun tekanannya kuat dan menakutkan, kekuatan fisiknya masih cukup untuk menahannya. Begitu Dewi Abadi pergi, ia merasakan tekanan yang mengerikan dan merasakan bahwa seseorang yang menakutkan dan kuat telah turun ke Akademi Dewa Surgawi. Ia tidak pergi terburu-buru, melainkan mengamati setiap gerakan Akademi Dewa Surgawi dari luar alam semesta tempat Akademi Dewa Surgawi berada. Awan hitam muncul di langit di luar Akademi Dewa Surgawi. Awan-awan itu perlahan berkumpul membentuk sosok seorang lelaki tua berjubah hitam. Orang tua itu tak lain adalah Rohan, tetua agung klan bulu, pemimpin 4 klan kuno di dunia gelap. Rohan muncul di luar Akademi Dewa Surgawi, berdiri di kehampaan. Julian 49, kau membuatku sangat sulit menemukanmu. Kau melukai putra suci klanku dan membunuh 36 pengawal rahasia klanku. Ada apa dengan dendam ini? Suara marah Rohan terdengar. Julian mengerutkan kening, tampak serius. Dia tidak menyangka kalau klan bulu akan datang secepat itu, dan dia tidak menyangka kalau kali ini tetua agung klan bulu yang datang sendiri. Mampu menjadi tetua agung klan bulu, pemimpin 4 klan gelap kuno, sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Rohan. Bab 2725, Julian melarikan diri. Julian tampak serius, begitu pula Guanlan. Setelah mendengar berita itu, dia segera bergegas kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang kuat dari klan bulu akan tiba secepat itu. Dia mengetahui tingkat kultivasi Rohan, yang merupakan puncak dari mendiang Saint Tianzun, dan dia hanya selangkah lagi dari kesempurnaan agung Saint Tianzun. Kekuatan ini sangat kuat, tetapi dia yakin Rohan tidak dapat membunuhnya. Tapi, ini adalah Akademi Dewa Surgawi. Dia bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi Akademi Dewa Surgawi akan menderita.
Pertarungan ini tidak harus dilakukan. Jika perkelahian terjadi, Akademi Dewa Surgawi akan hancur. Dalam sekejap, banyak pikiran muncul di benak Guanlan. 49, aku seharusnya memanggilmu Julian. Rohan berdiri di kehampaan di luar Akademi Dewa Surgawi, menatap Julian di luar aula utama Akademi Dewa Surgawi di bawah, dengan tatapan dingin di wajahnya, lalu berkata, mau ikut denganku, atau mau kubawa pergi? Julian melirik Guanlan. Guanlan berdiri di tempatnya, tampaknya tidak berniat mengambil tindakan apapun. Dia juga tahu kekuatan Rohan. Mungkin Guanlan bisa melawannya, tetapi jika perkelahian terjadi, sekolah itu akan mendapat masalah. Apa maumu, orang tua? Menghadapi Rohan, Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak ada gunanya baginya untuk menyangkalnya. Karena Yu Yi kembali hidup-hidup. Terlebih lagi, karena Rohan muncul di Akademi Dewa Surgawi, dia pasti tahu apa yang dikatakan Dewi Abadi, dan juga tahu identitas aslinya. Kembalilah ke suku kita bersamaku dan terima keputusan kita, kata Rohan dengan suara dingin. Hehe. Julian tertawa dan berkata, kau, klan bulu, ingin menghakimiku. Beranikah kau? Beranikah klan bulu? Jika ini menyebabkan munculnya orang-orang kuat dari rumah ilahi tertinggiku, klan bulu, pemimpin 4 klan gelap kuno, kemungkinan besar akan tersingkir dari dunia gelap. Julian sekarang tidak punya pilihan selain pindah dari istana ilahi tertinggi terlebih dahulu. Terlebih lagi, matanya berputar-putar, berpikir tentang cara untuk melarikan diri. Klan bulu datang untuknya, dan selama dia bisa pergi, Akademi Dewa Surgawi akan aman. Pada saat ini, banyak orang kuat di Akademi Dewa Surgawi bahkan tidak berani bernapas, mereka juga tidak berani bergerak, apalagi berdiri untuk berbicara mewakili Julian. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada ras primitif yang tersembunyi di dunia gelap, apalagi seluk-beluk hal-hal ini. Bahkan jika mereka ingin membantu Julian, kekuatan mereka terlalu rendah. Menghadapi Rohan, mereka bahkan tidak berani bernapas. Jangan menakut-nakuti aku dengan istana ilahi tertinggi. Kau telah membunuh 36 penjaga rahasia klanku. Bahkan jika pemilik istana ilahi tertinggi datang sendiri, dia harus memberi penjelasan kepada klanku. Menghadapi istana ilahi tertinggi ini yang mungkin ada atau tidak, Rohan tidak takut sama sekali. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ada istana ilahi tertinggi atau tidak. Dia perlu membawa Julian kembali dan memverifikasinya secara pribadi. Jika istana ilahi tertinggi benar-benar ada, maka begitu Julian ditangkap, orang-orang kuat dari istana ilahi tertinggi secara alami akan muncul. Jika tidak ada istana ilahi tertinggi, Julian hanya akan memiliki satu nasib, yaitu kematian. Rohan berdiri di kehampaan. Ketika ia mengangkat tangannya, sebuah pola misterius muncul, menyelimuti seluruh Akademi Dewa Surgawi. Begitu formasinya runtuh, Akademi Dewa Surgawi akan hancur dalam sekejap. Di seluruh Akademi Dewa Surgawi, kecuali Julian dan Guanlan, mungkin tidak ada makhluk hidup yang tersisa hidup. Ya Tuhan, di alam manakah orang kuat ini berada? Bagaimana 49 bisa menyinggung orang sekuat itu? Dihadapkan pada diagram yang misterius dan kuat itu, semua pengikut Akademi Dewa Surgawi gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka merasakan ancaman kematian. Mereka merasakan jiwa mereka runtuh dan hancur, dan tubuh mereka juga menunjukkan tanda-tanda retak. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada orang kuat di Akademi Dewa Surgawiku? Menghadapi Rohan yang agresif, Guanlan langsung berdiri. Aura kuat memancar dari tubuhnya, dan ia mencapai tingkat ke-6 dalam sekejap. Saat ini, auranya sangat kuat dan menakutkan. Bahkan saat menghadapi Rohan, ia tidak jauh lebih buruk. Ia bahkan lebih kuat dari Rohan. Ini perseteruan antara kau dan Julian. Aku tidak ingin ikut campur, tapi aku pernah diinstruksikan oleh orang kuat dari istana ilahi tertinggi. Aku tidak bisa mengabaikan masalah ini. Suara Guanlan terdengar. Dia juga tahu bahwa istana ilahi tertinggi adalah sesuatu yang dibesar-besarkan Julian. Sekarang, dia tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Julian dan mengerahkan Supreme Divine Mansion sekali lagi untuk memberi tekanan pada Feather Clan agar mereka tidak berani bertindak gegabah. Aura Guanlan menyelimuti seluruh Akademi Tiansen dan melindunginya. Bahkan jika formasi Rohan runtuh, Akademi Tiansen tidak akan mengalami kerusakan apapun. Menghadapi Guanlan, Rohan mendengus dingin. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Julian melangkah maju dan berbicara tepat waktu. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin Guanlan bertarung dengan Rohan, dan tidak ingin Akademi Dewa Surgawi terpecah belah sepenuhnya dengan klan bulu. Dengan kekuatan Guanlan saja, dia sama sekali tidak bisa melindungi Akademi Dewa Surgawi, karena satu-satunya yang bisa dilawan Akademi Dewa Surgawi adalah Guanlan. Rencana besar klan bulu yang menggunakan bulu hanyalah salah satunya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak orang kuat yang tersembunyi dalam klan bulu. Saat Julian berbicara, matanya masih berputar-putar. Ia memanfaatkan kecerobohan dan gangguan Rohan. Seketika itu juga, dia diam-diam mengeluarkan jimat pemecah batas yang hebat. Dia menghancurkan jimat penghancur batas, dan kekuatan jimat itu menyelimuti dirinya, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Apakah kamu berhasil lolos? Wajah Rohan menjadi gelap. Saat Julian menghilang, dia meraih kekosongan dengan tangannya.
Setelah Julian menggunakan jimat pendobrak batas agung, dia muncul di tempat yang sangat jauh, dalam kegelapan yang luas. Namun, begitu dia muncul, sebuah tangan besar yang tampak seperti ilusi muncul dan mencengkeramnya dengan kuat. Sebuah retakan muncul di kehampaan. Tangan raksasa ilusi ini hendak mencengkeram Julian dan menenggelamkannya ke dalam celah, mencoba dengan paksa membawanya kembali ke Akademi Para Dewa di alam pusat. Akan tetapi, setelah tubuh Julian dihancurkan oleh tangan besar ilusi itu, sebuah kekuatan yang dahsyat pun berubah, dan langsung mengguncang tangan besar ilusi itu. Tangan ilusi itu terguncang sedikit. Julian kembali melemparkan jimat pemecah batas dan menghilang di tempat. Tangan besar yang ilusif itu terulur lagi, tetapi tidak meraih apapun. Tangan besarnya yang ilusif menghancurkan ruang gelap, dan sebagian besar ruang runtuh. Julian merapal jimat pemecah batas beberapa kali berturut-turut dan muncul di tempat yang tidak ia ketahui. Ia kemudian menyembunyikan auranya dan menghilang tanpa jejak. Bidang pusat, Akademi Surgawi. Brengsek. Tangan Rohan kembali, dan dengan raut wajah tua yang muram, dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat, sialan. Guanlan merasa lega melihat Julian lolos. Dia berdiri di kehampaan, menatap Rohan di seberangnya, dan berkata dengan ringan, Tetua Agung Rohan, jika aku ingin menyentuh Julian, sebaiknya aku pertimbangkan kekuatanku dan jangan mengorbankan seluruh klan bulu. Meskipun klan bulu adalah pemimpin dari 4 klan gelap kuno, dunia gelap terlalu luas. Di dunia gelap yang luas ini, ada banyak hal tersembunyi yang bahkan klan bulu tidak tahu. Sekarang, Guanlan tampak sangat santai. Karena dia tahu bahwa Rohan datang ke sini hanya untuk Julian, bukan untuk menghancurkan Akademi Tiansen. Lagi pula, kekuatannya tidak rendah. Bahkan Tetua Agung Klan Bulu akan takut dan tidak akan benar-benar melawannya sampai mati, karena Akademi Dewa Surgawinya tidak mempunyai dendam terhadap Klan Bulu. Rohan menahan napas, dan tubuhnya jatuh dari langit, muncul tepat di depan aula utama Akademi Dewa Surgawi. Guanlan kemudian muncul. Apa, kau tidak mau pergi? Kau mau tinggal dan mengunjungi Akademi Dewa Surgawi kita? Guanlan melirik Rohan. Bersambung.